Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah haqqa hamdan hamidin ahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat ketemu kembali melanjutkan ngaji kita di bab zikir yang hari ini insyaallah kita akan bahas berkaitan tentang tetaplah berzikir meskipun dalam keadaan lalai dan berbagai penjelasan tentang fadilah zikir yang lain. Qala al-fadailah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Syekh Ibrahim al-Maturi Syabdul Wahab Syara'ina fa'allah bikulun Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa nasta'inu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sahal rahimahullahu taala, Imam Sahal At-Tustari berkata, semoga Allah merahmati Imam Sahal At-Tustari. Nah, Sahal At-Tustari ini termasuk imam salaf ahli tasawuf yang sangat kuat lapar. Beliau itu makannya paling cepat 3 hari sekali, biasanya 7 hari sekali. Jadi makannya 7 hari sekali. Orang ini sangat kuat lapar. Beliau ini di akhir usianya, di akhir hidupnya Allah beri sakit. Tapi kalau dengar adzan sembuh total. Nanti kalau sudah ngimami sholat, ya sakit lagi. Nanti kalau sudah adzan lagi, sembuh lagi. Kalau Jumatan juga begitu. Kalau sudah adzan, sembuh, khutbah, selesai semuanya, ya sakit lagi. Sakit lagi. Imam Sahal At-Tustari. Imam Sahal berkata, siru ilallahi ta'ala urjam mukasiran wala tantadhiru as-sihhata fa inna intidhar as-sihhati batalah fa inna intidhar as-sihhati batalatun. Siru ilallah, berjalanlah kalian menuju ke Allah itu, bergeraklah kalian menuju ke Allah itu. Oke. Zikirlah kamu menuju ke Allah itu. Urjan, meskipun dalam keadaan cacat-cacat, meskipun belum benar. Wa mukasiron, meskipun si amburadul, si acak-acakan. Bergeraklah menuju ke Allah, jangan nunggu sempurna. Jangan nunggu sempurna. Aku ndak pikiran dulu deh, kayaknya belum saatnya, sampai ndak usah begitu. Udah jalan. Ya udah jalan. Jangan nunggu. Orang menuju ke Allah itu jangan nunggu. Kita ini kejar-kejaran sama umur. Kita mau meninggal kapan kita nggak tahu. Sampai nunggu nanti nyeselnya di akhirat. Nyeselnya di akhirat. Orang masuk surga pun kata Rasulullah itu nyesel. Kenapa nyesel? Yang dia sesali kenapa ada waktu terlintas di dunia tidak berzikir kepada Allah. Itu yang disesali oleh orang yang masuk surga. Jadi jangan nunggu sehat, jangan nunggu sempurna. Orang kenapa? Wala tantadhiru as-sihhah. Jangan nunggu sehat. Jangan nunggu sehat. Mbok dalam keadaan sakit zikir, dalam keadaan sakit ibadah. Jangan nunggu sehat. Mau keadaannya miskin, ekonominya masih semrawut, ibadah, zikir. Nanti yang bisa benahi semua keadaan yang amburadul itu justru ibadah, zikir. Ibadah itu. Kalau jenengan dalam keadaan yang rumit, ekonomi lagi ruwet, susah, malah gak zikiran,
Ya sampean terus mau bisa selesai masalahnya dari mana? Ya nggak bisa. Ya. Ya, ekonomi lagi ruwet secara internasional lagi ruwet. Ya jangan dikira orang-orang ahli zikir, ahli ibadah tidak punya kontribusi. Ya, yang bisa membuat logika ekonomi itu tidak terbukti ya orang-orang begini ini, yang terus memohon kepada Allah supaya negeri ini tetap aman, tetap damai, supaya tidak ada chaos, supaya tetap tentram, supaya tetap dianugerahi oleh Allah dengan berbagai rahmat dan kenikmatan. Nggak usah nunggu sehat. Ya nantilah kalau sudah COVID-nya benar-benar tidak ada, saya baru mau bikin. Aduh kesuwen sampean itu. Ya kesuwen. Jangan gitu. Sudah. Saya nanti mau sholat saya banyakin kalau saya sudah benar paham. Nggak usah begitu. Sudah jalan. Ya. Jalan, bergeraklah menuju ke Allah. Meskipun dalam keadaan masih cacat-cacat, ada kurang-kurangnya, meskipun masih semerawut, jalan. Saya belum bisa ikhlas Ustaz, udah jalan. Saya belum bisa sholat khusyuk, udah jalan. Terus ibadah. Nanti sambil kita benahi sambil jalan. Kalau laki-laki itu mau nikah nunggu sempurna dia bisa menunaikan semua kewajibannya terhadap istri dan keluarganya, enggak kawin-kawin. Nanti kawinnya umur 50. Sudah jalan. Sudah bismillah. Ya sudah bismillah. Ya, nanti iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kata Allah, kalau kamu dalam keadaan miskin, Allah nanti kok yang akan nyukupi. Kayak orang tidak punya Allah saja. Ya, anak-anak sekarang imannya harus kita pupuk nih supaya nyandar ke Allahnya lebih kuat. Kadang-kadang kita ini ya bingung lihat anak-anak sekarang sudah dikuliahkan, sudah tamat S1, ngadepi kehidupan malah tambah bingung, stres. Ngomong sudah kuliah stres, orang dulu nggak sekolah aja nggak stres, gitu loh ya, nggak stres. Itu kan kenapa? Imannya kuat, imannya yang kuat. Bergeraklah menuju ke Allah. Dan meskipun masih belum sempurna keadaan batinnya, bergeraklah. Tidak usah nunggu sehat, tidak usah menunggu sempurna. Fa inna intidharas sihhati, karena sesungguhnya orang yang selalu nunggu-nunggu sehat baru ibadah itu batalah. Itu nganggur orang itu. Batalah ini bisa berarti ksatria, tapi kalau ini diartikan ksatria nggak pas. Ini lebih diartikan kosong. Orang nunggu sesuatu yang sempurna sementara dia tidak mau melangkah, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Saya nanti mau ibadah yang khusyuk. Nanti sekarang tidak melakukan apa-apa, ya percuma, gitu ya. Percuma. Wa qala sahibul hikam, Syekh Mu'taila Sakandari, sang pemilik kitab Hikam, beliau berkata, la tatrukid dzikra li'adami hudurika ma'allahi ta'ala fihi li'anna ghaflataka awwujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika ma'awujudi dzikrihi. La tatruk, janganlah kamu tinggalkan adzikra dzikir, li'adami hudurika ma'allah, karena kamu belum bisa merasa hadir di hadapan Allah. Aku belum bisa khusyuk, belum bisa merasakan hadir di hadapan Allah waktu zikir. Aku tidak zikiran dulu. Jangan begitu. Jangan nggak zikiran gara-gara belum bisa khusyuk. Ya, jangan ditinggalkan zikir itu karena kita belum bisa hadir di hadapan Allah. Li'anna ghaflataka awwujudi dzikrihi, karena kelalaianmu dari tidak dzikiran asyaddu min ghaflatika ma'a wujudi dzikri. Itu lebih parah jeleknya dibanding orang yang dzikiran meskipun masih ngelamun-ngelamun pikirannya. Itu lebih bagus. Ya, orang dzikiran sambil lalai tetap lebih mulia
dibanding orang yang lalai gak dikiran. Loh, minggu yo, mestinya aku iki dikiran. Wah, sampean. Yo opo sih urusan dengan Gusti Allah kok lalai-lalai begini. Gitu loh ya. Janjian sama manusia dicatat, janjian sama Gusti Allah seenaknya. Katanya hambanya Allah. Katanya hambanya Allah. Ya, orang-orang alim itu kalau janjian sama Allah itu dianggap lebih ringan daripada dibacok pedang, orang itu sudah tidak ada bagiannya di sisi Allah. Begitu. Jadi kalau sudah janjian sama Allah itu ya, harus kenceng kita, tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Kita sudah komitmen 7:30 pikiran, mau berapapun jalan. Berapapun jalan. Nah sudah, tidak peduli. Tidak usah mikir kawan ada, tidak penting. Tidak penting. Wong orang yang dipilih Allah itu ya ditentukan oleh Allah. Ya, orang yang dipilih Allah itu ya ditentukan oleh Allah. Tidak usah nunggu, tidak usah nyari, tidak penting. Majelis yang bagus itu bukan jumlah orang yang datang ribuan, bukan. Yang malaikat mau hadir. Ya, yang malaikat mau hadir itu yang paling utama. Nah, di sampean itu jangan kayak orang yang nggak ngerti bab batiniah. Bab batiniah. Kadang-kadang orang itu ya cek beraninya. Saya kadang-kadang ya ada yang kalau masjidnya baru ngundang. Nah, saya kalau ceramah kan tidak bisa guyu-guyu, ketawa-ketawa, banyak humornya gitu. Soalnya orang yang banyak ketawanya itu tumitul qulub, bisa mati hatinya. Ya, mosok terus saya tahu itu, terus saya ngajak sampean ketawa-ketawa terus. Nah, terus dikritik, Ustadz sebenarnya ngajinya sudah enak, cuma kurang satu. Apa kurang? Humornya kurang. Ini orang ngajak gendeng ini. Ngajak gendeng ini orang nggak ngerti, mana nuturi. Kadang-kadang memang repot orang itu. Ya. Nggak ngerti babakan agama, nggak ngerti babakan benahi batin, malah nonton. Masya Allah, ini orang nggak tahu arah malah sok nonton. Itu nggak tambah benar, tambah sesat. Nggak tambah benar, nggak tambah sesat. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang aneh-aneh gitu ya. Terus ngaji-ngaji yang serius, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Ngaji tidak banyak orang, tidak apa-apa. Ya, yang penting yang serius-serius, yang estu-estu ke Allah. Ya. Banyak bu wali-wali istimewanya Allah yang tidak mau murid banyak itu. Ya. Karena murid banyak itu cuma ngerepoti tok gitu ya. Cuma ngerepoti tok. Tambah banyak murid tambah masalah. Tiap murid punya masalah. Ya. Ya, jadi yang penting sungguh-sungguhnya. Ya. Jangan ninggalkan zikir karena kita belum bisa merasa hadir ke Allah. Nah, hadir ke Allah itu batin, tiba-tiba merasa fokus ke Allah, jenengan lalai dari selain Allah, kecuali batin itu kesergap oleh rasa yang begitu dekat dengan Allah. Terus kalau tambah dekat itu nanti hijabnya tambah dibuka sehingga ka'annaka tarahu. Itu namanya hadir di hadapan Allah. Bisa begini ini dari mana? Ya dari zikir. Paling cepat dari zikir. Tidak ada ibadah yang lebih cepat dari zikir yang buka batin jenengan bisa sampai hadir ke hadirat Allah. Tidak ada. Itu sudah cermatan dari semua ulama yang ahli batin. Tidak apa-apa meskipun sambil lalai-lalai zikiran sik mikir cucian tadi belum dijemur, gak apa-apa, yang penting lisannya sih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak apa-apa meskipun masih mikir macam-macam, tidak apa-apa. La ilaha illallah. Wong anak lagi susah terus kita disuruh gak mikir, ya gak bisa. La ilaha illallah ya mikir anak, ya Allah anakku ya Allah, anakku ya Allah, tidak apa-apa. Yang penting la ilaha illallah. Yang penting la ilaha illallah. Yang penting jangan berhenti zikiran. Jangan berhenti zikiran. Karena zikir
yang orang yang lalai dari zikir itu lebih jelek di sisi Allah daripada orang yang zikir sambil lalai. Wa asa ayarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflatin ila dzikri ma'a wujudi yaqdah. Siapa tahu nanti panjenengan itu diangkat oleh Allah. Karena kadang-kadang kata Syekh Mu'athaillah, Allah itu mengangkat orang yang semula zikirnya lalai, diangkat zikirnya sadar. Wes zikiran saja, zikir itu istimewa. Dia bisa ngobati sendiri. Jadi orang yang terus zikir lalai, itu lalainya berapa? Lalainya hampir 100%. Cuma 90% lalai, cuma 10% yang ingat Allah. Tidak apa-apa. Nanti zikir ini akan bergerak efektif di batin kita, meluaskan kesadaran ke Allahnya. Nanti menggeser lalainya. Terus yang semula 90 zikirnya jadi 70, lalai 30 ingat Allah. Lama-lama 50 lalai 50 Allah. Jenengan bisa zikir 50 lalai 50 Allah, itu sudah kesengsem. Sudah tidak akan bisa berhenti zikiran jenengan. Udah nikmat zikir itu. Udah langsung waduh seneng. Ini tambah ketarik ke hadirat Allah. Batinnya tambah menikmati. Akhirnya terasa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sadar. Ma'a yaqdah. Wa min dzikri ma'a wujudi yaqdah ila dzikri ma'a wujudi hudur. Kemudian Allah akan angkat lagi dari zikir sadar kalau sedang zikiran, ngerti apa yang dibaca pas la ilaha illallah, la ilaha illallah, pas la ilaha selain Allah dikeluarkan dari batin, illallah, Allah saja yang ditancapkan di batin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus begini, terus fokus ke hadirat Allah. Begitu la ilaha illallah sadar, dibuka hijab oleh Allah, ya, dibuka hijab, terus jenengan jadi terasa berintai-intaian, ya, seperti diperhatikan oleh Allah. Yo gak ngerti di mana arahnya, pokoknya batin ini terasa benar diperhatikan terus oleh Allah. Nah itu hasilnya orang zikir, ya, merasa hadir di hadapan Allah. Ya. Wa min dzikri ma'a wujudi hudurin ila dzikri ma'a ghaibati amma siwal madhkur. Kalau sudah bisa zikir merasa hadir di hadapan Allah, diangkat lagi oleh Allah, dalam keadaan zikir lalai dari yang selain Allah, cuma ingat Allah tok sudah, tidak ingat yang selain Allah. Begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, begitu sangat serius la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Maka kalau batin sudah begini, jenengan tidak ingat apa, Allah tok, Allah, Allah, Allah. Loh, kalau sudah begini, ini puncaknya zikir. Ini puncaknya zikir. Ya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya. Tidaklah hal yang demikian itu bagi Allah kecuali itu Allah itu maha perkasa. Ya. Ya. Hal-hal yang demikian ini bagi Allah itu sangat mudah karena Allah itu perkasa. Ya. Allah itu perkasa. Fa'alam dzalika, ketahuilah yang demikian ya akhi, wahai saudaraku. Wala tatruk, janganlah kamu tinggalkan adzikra dzikir. Fa innahu umdatut tariqi, karena sesungguhnya zikir itu soko guru perjalanan menuju ke hadirat Allah. Tiang utama. Kalau ada bangunan tidak ada tiang utamanya, bisa enggak tegak? Ya gak bisa. Kalau ada bangunan tiang utamanya menceng-menceng,
ya menyeng-menyeng juga, ya roboh juga. Jadi tiang utamanya agama kita itu ada di zikir. Tiang agama orang menuju ke hadirat Allah itu ada di ingat Allah, zikir. Wa akbaru minas shalah. Dan zikir itu lebih besar dibanding sholat. Jenengan bisa protes. Qala al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Ya, Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, gurunya para guru, namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau berkata, "Adz-dzikru ruknun qawiyyun fi tariqillahi ta'ala." Zikir itu adalah tiang, rukun itu prinsip atau tiang. Rukun Islam berarti tiangnya Islam. Rukun iman berarti tiang-tiangnya iman. Atau prinsip atau pilar. Maka kalau rukun iman itu 7 pillars. Kalau rukun Islam itu berarti 5 pillars. Itu 5 pilar, 6 pilar. Nah, tapi kalau pergerakan orang menuju ke Allah itu pilarnya, rukunnya, tiang utamanya itu zikir. Zikir itu adalah rukun yang kuat dalam perjalanan menuju ke Allah. Bal huwa umdah, bahkan dia soko guru fi hadzat tariqi, di dalam pergerakan menuju ke hadirat Allah. Wala yasilu ahadun ilallahi wala yasila, boleh dibaca wala yasila karena ada ilah nanti di belakang ya. Wala yasila ahadun ilallahi ta'ala, dan tidaklah seseorang itu bisa sampai ke hadirat Allah illa bidawami dzikri, kecuali dengan senantiasa berzikir. Orang yang mau zikiran taruhan sama saya, tidak akan sampai ke Allah. Kalau dia banyak ibadahnya, banyak, paling mentok masuk surga, tapi besok tidak akan ketemu Allah di akhirat. Itu ya. Karena hatinya tidak pernah rindu Allah. Nah, buktinya rindu Allah itu ya ingat. Buktinya orang ingat itu ya sering nyebut. Gitu loh ya. Loh nyebut aja enggak, apalagi ingat. Loh ingat aja tidak mau, terus di akhirat mau ketemu. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Maka ciri orang yang bisa ketemu Allah itu di dunianya sudah kesengsem. Makanya kemudian ya pasti kangen. Loh gini nih serius nih, dalam urusan kangen-kangenan, cinta-cintaan itu serius Pak. Begitu juga ke Rasulullah. Siapa orang yang paling dekat dengan Rasulullah besok di akhirat? Yang paling kangen, yang paling sering nyebut Rasulullah, yang paling sering ingat Rasulullah, itu yang paling dekat ke Rasulullah. Hadisnya begitu. Ubay bin Ka'ab itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni la ukatsiru salatan alaika, fakam min salati." Rasul, aku ini paling banyak baca sholawat kepadamu. Kira-kira berapa sebaiknya aku bersolawat sehari semalam ini? Ya, berapa solawat sehari semalam? Kata Rasulullah, "Masyitah, ya terserah kamu. Terserah kamu." Fatsulus, maka kata dia, kalau begitu sepertiga waktuku tak pakai untuk solawatan. Sepertiga waktu itu 8 jam. Pertama seperempat, pertama farrubu katanya, seperempat waktuku tak pakai sholawatan, itu berarti 6 jam. Kata Rasulullah, "In syi'ta," ya terserah kamu. "Fa in zitta fa huwa khairul lak," tapi kalau kamu mau nambah lagi, itu lebih bagus. Bayangkan, sholawatan 6 jam, oleh Rasulullah masih suruh nambah. Terus dia bilang, "Fasulus ya Rasul, sepertiga waktuku 8 jam.
Kata Rasulullah, "In syi'ta fa izzidta fa huwa khairul lak." Ya terserah kamu, tapi kalau kamu mau nambah lagi, itu lebih bagus. 8 jam. Terus dia bilang, "Fa nisf ya Rasul." Kalau gitu separuh waktuku, 12 jam. Kata Rasulullah, "In syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak." Ya terserah kamu, tapi kalau kamu nambah lagi lebih bagus. Fasulusain. Kalau gitu 2/3 waktuku Rasul. Rasul masih mengatakan in syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Terserah kamu, tapi kalau kamu mau nambah lebih bagus lagi. Maka terus dia bilang, kalau begitu seluruh waktuku aku pakai untuk bersolawat kepadamu. Seluruh waktuku akan aku gunakan untuk selalu mengingatmu. Apa kata Rasulullah? Idzan tughfar dzanbuk waktu tukfa hajatuk wa tukfa hammuk. Kata Rasulullah, sekarang kamu diampuni oleh Allah, mulai sekarang kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Itu. Jadi orang itu ya memang harus begitu, ya. Harus begitu. Beragama itu bukan tanpa rasa. Beragama itu harus pakai perasaan. Ya, pakai perasaan, tidak boleh mati rasa kita beragama. Ya. Kalau mati rasa itu ya karena tidak hidup hatinya, ngidupinnya pakai sholawat, pakai zikir, gitu loh ya. Pakai sholawat, pakai zikir. Jadi begitu, gitu. Qala Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Imam Kutub Abu Hasan Ali Asy-Syadzili gelarnya Abdul Mawahib. Abdul Mawahib itu bapaknya orang yang menerima limpahan ilmu laduni. Kenapa kok disebut bapaknya orang yang mendapat ilmu laduni? Karena disepakati oleh para ulama, orang yang paling besar ilmu laduninya itu adalah Imam Kutub Abu Hasan Ali Asy-Syadzili. Beliau ini keturunannya Rasulullah dari Maroko, makanya beliau pendiri Thariqah Syadziliyah. Sekarang ulama-ulama besar Al-Azhar rata-rata itu Thariqahnya Syadziliyah, ya Syadziliyah. Bagaimana beliau berkata, innama kana dzikrullahi akbar minas salati li anna salata wa in kanat 'azimatun faqad la tajuzu fi ba'dil awqati bi khilafi dzikri fa innahu mustadamun umumun fi umumil halati. Zikir itu ya, hanya saja zikir itu dikatakan lebih besar daripada sholat. Yang nyebut zikir lebih besar daripada sholat itu siapa? Allah. Allah. Wala dzikrullahi akbar. Allah yang ya. Dan sungguh zikir kepada Allah itu akbar. Ya, Allah yang menyebut. Jadi kalau orang mau ngelawan, lawan Quran itu. Lawan Quran itu. Jadi Allah yang menyebut zikir itu akbar, itu Allah. Nah ini dijelaskan oleh walinya Allah, kenapa zikir itu akbar, bahkan dari sholat. Ya. Kenapa? Li'anna sholata wa in kanat 'azimah. Karena sholat itu meskipun sholat itu sangat agung, sholat itu istimewa. Ya. Sholat itu istimewa. Tapi sholat itu kan juga disebut zikir. Tapi sholat itu tujuannya kan juga zikir. Sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi sholat itu masuk dalam istilah zikir secara luas, gitu loh. Karena itu zikir itu lebih besar. Karena zikir mencakup sholat, mencakup sholawat, mencakup ngaji, mencakup riwayat, mencakup semua hal yang bisa membuat orang bergerak menuju ke Allah. Zikir namanya. Karena itu zikir lebih besar. Tapi bahwa nanti puncaknya zikir itu ada di sholat, ya. Nanti kalau hati orang itu sudah bisa hadir kepada Allah, dia baru tahu sholat itu sebenarnya
amat istimewa. Lebih indah dari perempuan, istri yang paling solihah, yang cantik, yang nurut, yang alim, kalah. Sampean bisa bayangin, ada kenikmatan yang lebih indah dari perempuan solihah, yang baik, yang nurut? Ada. Apa itu? Nikmatnya sholat. Tapi kalau ini orangnya zikir aja gak bisa, mau menikmati sholat itu gak mungkin. Mau duduk ngingat Allah aja gak bisa ngerasain, bagaimana mau terbuka, gerakannya beda-beda. Muhal. Kalau ada orang bisa itu bohong. Maka saya termasuk orang yang pertama tidak percaya kalau ada pelatihan khusyuk tapi tidak dimulai dari zikir. Saya paling tidak percaya. Terus gak mungkin. Kenapa? Karena Qur'annya begitu. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu sudah selesai salat yang tidak khusyuk kata Allah, maka ingatlah Allah, zikirlah kamu dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Fa idza tma'nantum, kalau hatimu sudah bisa tentram dengan zikir, faqimus shalah, baru dirikan salat yang penuh dengan makna, dengan kekhusyukan, baru terjadi. Oh, itu rumusnya dari Quran. Ini saya ngomong ada dasarnya, ada dasarnya. Ini Quran. Ya, maka saya sudah hidup ini ya sudah baktikan diri saya untuk zikir. Ya sini zikir ini yang tak teman-teman ini sampai meninggal ya zikir. Ya zikir ini sudah. Kenapa sih kok zikir itu lebih besar dari sholat, kata Imam Qutb Abu Hasan Syadzili. Ya, meskipun sholat itu sangat agung, tetapi sholat itu la tajuzu fi ba'dil awqat. Meskipun sholat itu hebat, tapi sholat itu tetap tidak boleh loh di waktu-waktu tertentu. Ba'da subuh, ba'da sholat subuh sampai matahari terbit, haram. Katanya sholat itu, ya tapi tidak boleh. Tidak boleh, jadi dengan sholat antara, mau sholat sunnah, tidak boleh. Ya, mulai dari ba'da sholat jamaah subuh itu sampai matahari terbit. Kalau matahari terbit, itu mestinya bahasanya tuluk. Tapi kadang-kadang yang nulis itu seenaknya. Waktu tuluk disebut isyraq, syuruk. Padahal tuluk sama syuruk itu beda. Tuluk itu masih haram sholat. Sekarang ini misalnya kurang lebihnya terbit matahari itu jam 5.55. Itu sih terbit loh, sih haram itu sholat. Syuruknya itu misalnya nanti jam 6:10. Tapi coba lihat, orang-orang itu yang belum paham bab ini, begitu terbit langsung sholat, kena waktu haram itu. Sholat malah tambah dosa. Nggak ngerti. Jadi nanti dulu mau soalim itu harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, alih-alih dapat pahala malah tambah dosa. Wong waktunya Allah larang sholat malah sholat. Itu loh ya. Nanti dulu terbit, tambahlah 15 menit. Jadi kalau ada waktu terbit itu tambah 15 menit. Nah, nanti dulu, karena isyraq itu sekitar 10 menit. Ya, jenengan tunggu kalau nggak percaya, kalau di pantai, matahari itu kalau terbit, itu belum ada sinarnya, itu namanya tulu. Itu masih haram. Nanti kalau sudah keluar sinarnya, biar mencorong, itu namanya isyraq. Isyraq itu artinya memancar, gitu loh. Itu biasanya sudah setinggi tombak, mataharinya sudah setinggi tombak baru kelihatan mancar, baru boleh sholat, baru sholat syuruk itu. Jadi kadang-kadang saya, ya kalau kiainya ustadznya ngerti, ceramahnya itu dipepetin sampai jam 6.15 baru selesai. Tapi kadang-kadang kita yang ceramah sampai jam 6, begitu jam 6, ada itu yang soalim, sholat udah, tambah salah.
sholat tambah salah gitu loh ya. Makanya ngaji jangan sok pinter sendiri gitu. Oh, ngaji buku bahasa Indonesia saja kok CPD-nya gitu loh ya. Oh, enggak pernah baca kitab, enggak ngerti bahasa Arab, mau ya nurut gitu loh ya. Jangan cek ruwetnya. Nunggu jam 6.15 baru sholat. Aman itu lihat tambah 15 menit ya. Meskipun sholat itu agung, ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Kurang lebih 15 menit sebelum zuhur, jangan sholat. Itu waktu matahari di tengah, termasuk larangan sholat. Termasuk ba'da sholat asar sampai matahari tenggelam, itu juga haram sholat. Kecuali sholat yang ada sebab. Loh, ini juga harus ngerti. Kalau ada sebab boleh tahiyatul masjid, boleh itu. Kenapa ada sebab? Meskipun waktunya haram, kena. Coba kalau nanti sholat id, masuk kan langsung sholat tahiyatul masjid. Padahal itu waktu kan masih waktu haram. Kenapa? Boleh karena ada sebab. Misalnya ada yang meninggal dunia, mau dikubur cepat-cepat. Padahal ini waktunya misalnya sudah sholat asar, terus ada orang meninggal. Terus gimana ini, saya mau nyolatin enggak? Kan ini sudah waktu haram sholat bagi saya sudah sholat asar. Yo sholati, karena ada sebab. Kalau ada sebab baru boleh. Jadi yang enggak boleh itu yang enggak ada sebab. Nah, yang dimaksud sebab itu apa? Itu ngaji bab sholat itu. Ya, kita lanjutin ya. Jadi sholat itu betapapun hebat, tapi ada batasan-batasan waktu. Bi khilafid dzikr. Beda dengan zikir. Fa innahu mustadamun fi umumil waqt. Zikir itu terus-menerus di semua waktu. Boleh zikiran. Boleh zikiran kapanpun, dimanapun. Nah, persoalan dimanapun itu bukan tidak ada pengecualian. Kecuali di kamar kecil, di toilet. Itu tidak boleh zikiran. Ya. Walaupun ada pendapat yang tidak boleh zikir itu di lisan, tapi kalau di hati boleh. Tapi kalau saya menyarankan tidak usah zikiran lah, ganti tafakur saja ibu, tafakur, mikir gimana ya ngatur anak-anak ini supaya tambah soleh, tambah alim, gimana ya negakkan aturan ibadah di rumah ini supaya bisa jalan. Gimana ya caranya supaya anak-anak ini tambah seneng Quran. Itu saja yang dipikir. Atau masalah-masalah yang memang penting untuk dipikir. Setan itu biasanya ya gitu, nakal. Giliran di kamar mandi kita malah ingat zikir. Giliran di luar gak kepingin zikiran. Oh, dasar setan gitu ya. Ya dilawan, dilawan, jangan dituruti. Begitu juga ibu yang ada kalung atau cincin yang ada lafal Allah atau Muhammad, itu kalau mau masuk kamar mandi harus dalam keadaan tertutup. Kalau ada di dalam jilbab tidak apa-apa, tapi kan pasti buka jilbab, masukin ke baju ya. Kalau dia masih berada di tertutup tidak apa-apa. Kalau cincin keluarin, masukin kantong ya, keluarin masuk kantong. Enggak, itu harus ditaruh di luar kamar mandi, ya hilang. Ya hilang. Masuk kantong enggak apa-apa. Kantong. Wa qala aidan, Imam Qutb Abu Hasan Asy-Syadzili juga mengatakan, ikhtalafu ayyuma afdalu adz-dzikr, sirran au jahran. Para ulama berdebat, berbeda pendapat tentang mana zikir yang lebih utama, zikir dengan suara keras la ilaha illallah atau zikir yang tanpa suara di dalam hati Allah 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 Allah. Mana zikir yang paling utama ini, yang mana? Yang la ilaha illallah atau yang Allah Allah? Walladzi aqulu bihi, yang aku katakan tentang persoalan ini, inna dzikra jahron afdalu liman ghalabat alaihil quwwah min ahlil bidayah wa dzikra sirran
afdalu liman ghalabat alaihil jam'iyah al-jam'iyatu min ahli nihayah. Ini kalau panjenengan baca di kitab atau baca di tulisan-tulisan itu seru. Torikoh-torikoh yang zikirnya keras mengatakan yang lebih utama zikir keras. Torikoh-torikoh yang menggunakan zikir sirri termasuk Naksabandiyah itu mengatakan yang paling penting zikir sirri, Allah Allah, khafi Allah Allah. Qadiriyah enggak, la ilaha illallah yang lebih penting. Nah kalau kita Qadiriyah Naksabandiyah ya dapat dua-duanya, makanya tidak ribut gitu ya, karena punya zikir jahar, punya sirri. Ini mana yang lebih utama? Kata Imam Qutb Abu Hasan Asyadzili, sesungguhnya inna dzikra jahron, sesungguhnya zikir yang dengan suara keras, afdalu liman ghalabat alaihil quwwah, lebih utama bagi orang yang masih didominasi oleh kekuatan nafsu. Cirinya orang yang masih didominasi kekuatan nafsu itu kagetan, gumunan, itu cirinya. Jenengan kalau ada pejabat datang, gitu. Kalau ada orang punya pangkat, Kalau yang datang itu orang punya pangkat, disiapin serius. Giliran yang datang tidak punya pangkat, diabaikan. Padahal dia orang mulia di sisi Allah. Nah, berarti sampean didominasi nafsu. Begitu ketemu perempuan cantik kaget. Ya kagetan, ketemu rumah bagus kaget. Ketemu mobil bagus kaget. Ini kaget-kagetan. Gumunan. Melihat mobil bagus gumun, melihat orang pangkat gumun, melihat rumah bagus gumun. Nah, ini berarti nafsu si acak-acakan. Ini si acak-acakan, si kagetan. Kalau orang masih kagetan, berarti harus digempur zikir paling bagus, la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah sampai jenengan ngelihat orang pangkat, orang enggak pangkat sama saja. Yang panjenengan akan lihat siapa yang lebih soleh, yang lebih jujur, yang lebih amanah. Mau ngelihat direktur sama tukang sapu, yang jenengan lihat adalah siapa yang paling jujur. Kalau sampai direktur itu jujur, ini hebat ini. Besok dipastikan dapat naungan Allah di akhirat. Tapi kalau ternyata direkturnya korup, tukang sapunya jujur, tukang sapu besok konglomerat di akhirat, direktur itu kere besok. Gitu ya. Besok akan gelandang di akhirat dia. Gitu ya. Bisa bolak-balik dunia ini. Gitu. Kalau sudah begini cara kita ngelihat, sudah ini mulai jadi. Ya. Mau orang itu kelihatan cantiknya kayak apa-apa, mau orang itu kelihatan biasa-biasa, yang jenengan lihat sikap batinnya, inner beauty-nya itu. Kalau sudah begini cara ngelihat semuanya, ini sudah selesai. Namanya panjenengan itu sudah nyatu antara zahir batin dalam melihat kebenaran. Itu siapa? Itu namanya ahlul jam'iyah. Ahlul jam'iyah itu kalau zikiran la ilaha illallah, hatinya juga zikiran la ilaha illallah. Gitu loh ya, sudah nyatu antara lisan dan hati nyatu. Sudah tidak melayang-melayang. Loh kalau ada orang yang zikirannya itu sudah tidak melayang-melayang pas la ilaha illallah, la ilaha illallah, memang hatinya la ilaha illallah. Kalau sudah begini, orang ini sebenarnya sudah selesai zikir jahar. Sudah selesai zikir jahar. Orang ini waktunya zikir Allah, 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 Allah. Banyakin zikir Allah, Allah. Sudah jangan zikir la ilaha illallah yang banyak. Jadi zikir itu ada waktunya. Nggak terus la ilaha illallah terus banyak-banyak, enggak. Kalau orang itu sudah tingkat tinggi, zikirnya enggak lagi la ilaha illallah, tapi Allah, 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 Allah di dalam hati. Allah, 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 sampai Allah buka makna lafzul jalalah yang khusus yang Allah berikan ke hati orang itu yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata.
Kalau orang itu sudah dapat ini, maka dia tidak lagi zikir dengan bahasa, dia cukup merasakan, mengenang itu. Coba. Akhirnya orang zikir itu tidak zikiran. Jenengan dulu kalau sudah jatuh cinta, kan tidak perlu nyebut nama, Bu. Orang kalau sudah kesengsem jatuh cinta, ya cukup dinikmati saja keindahan kedekatan itu. Loh, orang yang sudah sangat istimewa dengan Allah itu ya gak zikiran. Makanya kalau ada orang ngomong, saya mau zikiran nyontoh Rasulullah, geblek. Makom lu di mana? Rasulullah tidak pernah megang tasbih, tidak pernah zikiran. Ini orang yang goblok bab zikir ya gini ini, ruwet saya ngajarinya. Puncaknya orang zikir itu sudah tidak tasbihan. Makanya kalau jenengan lihat wali-wali kelas tinggi, ya sudah tidak ribut pakai tasbih. Sudah selesai dia itu. Sahabat-sahabat tidak ada yang pegang tasbih loh, repot ya. Gitu loh ya. Sudah beda makom. Lah kita ini kebanyakan dosa, kebanyakan salah. Gitu loh ya. Tidak ngerti bab batin. Nyucinya sih berat. Nyucinya sih berat. Maka ada wilayah yang kita bisa contoh Rasulullah, ada yang kita itu tidak kuat. Bukan tidak boleh nyontoh, ya belum waktunya. Wa dzikru sirran, maka zikir sirri Allah di dalam hati afdalu liman ghalabat alaihil jamaiyah. Tentu lebih utama dibanding zikir jahar bagi orang yang sudah menyatu zikir lisan hati bisa bareng. Min ahli nihayah, ini orang-orang yang sudah sampai di babakan akhir dalam pergerakan batin menuju ke hadirat Allah. Wa qala aidan, Imam Kutub Abu Hasan al-Syadzili juga mengatakan afdalu siyaghi dzikri lil muridi qaulu la ilaha illallah. Kalimat zikir yang paling utama bagi murid yang menuju kepingin menuju ke Allah itu adalah la ilaha illallah. Madama lahu hawa, selama dia masih punya hasrat keinginan. Kalau masih punya hasrat la ilaha illallah. Fa idza faniyat ahwiyatuhu kana dzikrul jalalah anfa'u lahu. Kalau seandainya orang itu sudah tidak tergoda lagi dengan berbagai gejolak nafsu, seandainya ada Miss Universe lewat pakai baju adiknya pun jenengan tidak kepingin lirik. Nah, keren udah kalau sudah begini. Jalan di mall ketatap orang cantik, jenengan langsung refleks, langsung tunduk, bukan hak saya, langsung. Oh, kalau sudah begini hebat ini. Kalau sudah begini, ngelihat uang banyak, jenengan langsung tidak tertarik. Nah, ini tak menguruti di akhirat. Bukan bagian saya. Kalau diberi kepercayaan, jenengan adil, tidak ngambil sedikit pun. Kalau sudah begini, maka zikir yang paling bagus Allah, Allah. Ya, Allah, Allah. Li'anna ma thamma hunaka ma yaghni haqiqatan fafham. Karena tidak ada setelah itu yang bisa mengayakan dari hakikat. Hendaklah kalian fahami. Yo, kalau sudah setelah itu, setelah orang zikir sudah tidak ada nafsu, sudah tidak ketarik dengan kehidupan dunia ini, kemudian dia zikir Allah, Allah, sudah tidak ada penjelasan. Setelah itu sudah terserah Gusti Allah. Nanti Allah sendiri yang akan membuka batin dan menyampaikan orang itu ke hadirat Allah. Wa'lam, ketahuilah anna dzikra, sesungguhnya zikir itu mansubul wilayati, zikir itu adalah berkaitan langsung dengan derajat kewalian. Zikir itu berkaitan langsung dengan derajat kewalian. Ada orang yang tidak kepingin jadi wali, ada, kata orang Jawa Timur, orang goblok, orang gendeng itu. Mau masuk jadi kekasih Allah tidak kepingin, gitu loh ya. Kalau boleh ada kepinginan, ya kepingin itulah. Semua kita kepingin disayang Allah. Ya. Nah,
Yang bisa mengaitkan kita untuk bisa menjadi kekasih Allah itu zikir. Ai marsumum minallahi ta'ala lil abdi. Maksudnya zikir bisa nyampe ke wali itu adalah rumus yang sudah ditetapkan Allah untuk hambanya. Itu sudah rumusnya. Rumusnya bahwa zikir itu bisa menyampaikan orang ke derajat wali itu udah rumusnya. Kama rasimi mulukid dunya bil wadhaif. Seperti halnya Allah sudah tetapkan rumusnya, orang yang kepingin pangkat dunia, orang yang kepingin kaya di dunia ini, hendaklah dia rajin bekerja. Itu sudah rumusnya. Jenengan rajin kerja, rajin dagang, cepat kaya. Jenengan rajin zikir, cepat jadi kekasih Allah. Itu sudah rumusnya. Walillahil matsalul a'la. An-Nahl ayat 60. Dan bagi Allah itu contoh-contoh yang sangat luhur. Faman wafaqa, maka barang siapa yang bisa menyesuaikan rumus yang Allah sudah tetapkan tadi, lidawami dzikrillahi ta'ala, karena dia senantiasa zikir kepada Allah, faqad a'ta. Nah, ini kalau dimajhulkan faqad u'tiya al-marsumu, maka dia akan diberi oleh Allah ketetapan tersebut, bi'annahu, karena sesungguhnya dia waliullah, diangkat oleh Allah menjadi walinya Allah. Ya. Waman salaba waman suliba dzalika faqad uzila anil wilayah. Siapa yang dirampas, siapa yang dirampas itu dihabisi, ya dihabisi sampai tidak seneng zikiran, sampai benci ke orang zikiran, uzila anil wilayah, maka orang itu terusir dari derajat kekasih Allah. Sampai lihat, orang yang benci zikir itu pasti keras-keras, tidak ada sayang-sayangnya kalau ngomong. Dan buktikan ke saya satu saja kalau ada orang benci zikir jadi kekasih Allah, tidak ada. Carikan saya satu saja sepanjang sejarah orang yang menentang zikir terus punya karomah. Cirinya wali itu punya karomah, tidak ada. Tidak ada. Semua kekasih Allah itu pasti dari orang ahli zikir, pasti dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Itu sudah penjelasan para ulama di kitab-kitab. Tidak ada wali yang tidak dari ahlus sunnah wal jamaah, itu tidak ada. Tidak ada. Maka kalau ada orang ngaku alirannya benar, itu tantang. Nah, siapa tokoh dia yang sudah sampai wusul ilallah, kasyaf, punya karomah, memang benar-benar disayang oleh Allah. Nah ketemu, kalau kita disuruh nyebut, yo banyak-banyaknya, mulai dari Sufyan Tsauri, Hasan Al-Basri, Junaid Baghdadi, Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, banyak, sampai yang di Indonesia ada Abu Yatim Yati, ada Badal Harwatu Comol, ada Bamat, waduh banyak nih di Jawa Timur, ada Gusmi, ada Yahya Hasyim Asy'ari, terus banyak, ada Mbah Khalil Bangkalan, karomahnya macam-macam. Karomahnya macam-macam. Ya, jadi begitu ya. Nah itu ya, saya disuruh berhenti 1 jam karena kita ada dialog ya. Ya, monggo dipersilahkan. Insyaallah kita akan lanjutkan masih di bab zikir untuk menguatkan panjenengan yang sudah bayat thariqah supaya kokoh di bab zikirnya. Insyaallah selanjutnya kita ngaji tetap di Minahul Saniyah. Tadi halaman 100 ya. Insyaallah ngaji berikutnya di halaman 101. Saya kira ini
antaranya. Monggo kalau ada hal yang ditanyakan dipersilahkan. Kita doa bersama Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمك في المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا لم ينفعنا وجعلنا حسنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحة سلمنا من كل بلاء مصيبة وسوء القدر والفتن وامراض وسقم يا الله اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين واخرا بالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله